Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salza Agustin dari kelas 12 MES 1. Saya absen 27. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang nomor 2, yaitu kedudukan garis dan bidang pada bangun ruang. Nah, jadi yang pertama itu ada kedudukan titik terhadap garis. Nah, ini udah ada bangun ruangnya. Bangun ruangnya itu bangun ruang kubus. Nah, di sini kan ada titik A. Apa hubungannya titik A dengan garis K? Titik terletak di luar garis. Kenapa bisa di luar garis? Karena titik A ini kan berada di luar garisnya K ini nih. Jadi seperti itu. Nah, yang ini garis L titik terletak pada garis. Kenapa pada garis? Karena titik A ini berada tepat di garis L. Jadi kita langsung masuk aja ke contohnya. Nah, di sini contohnya itu ada titik A terletak titik garis AB. Nah, garis AB berada di sini. Nah, titik A di sini. Jadi jawabannya titik A terletak pada garis. Kenapa pada? Karena titik A ini tepat pada garis AB. Yang kedua itu titik G terletak titik garis HB. Nah, garis HB kan di sebelah sini. Nah, ini titik G. Jadi titik G terletak di luar garis HB. Kenapa di luar? Karena garis HB-nya di sebelah sini, titiknya sebelah sini. Jadi mereka berjauhan. Nah, titik C terletak titik garis AE. Nah, garis AE kan di sini. Nah, ini titik C. Jadi, titik C terletak di luar garis A. Nah, yang kedua itu ada kedudukan titik terhadap bidang. Nah, kedudukan titik terhadap bidang itu juga ada A titik terletak pada bidang dan B titik terletak di luar bidang. Nah, kita langsung masuk aja ya ke contohnya. Contoh, titik A terletak titik bidang ADHE. Nah, bidang ADHE itu di sini kan, bidang ADHE. ADHE. Nah, di sini titik A. Titik A-nya di sini. Jadi, titik A terletak pada atau di luar bidang? Ya, benar. Titik A terletak pada bidang ADHE. Nah, contoh yang kedua, titik F terletak titik bidang AB. Lanjut ya, tadi yang kedua, titik F terletak titik bidang ABCD. Nah, kita lihat ya bidang ABCD di mana? Di sini ABCD. Nah, ini ya bidangnya ya. Lalu di mana titik F-nya? Titik F-nya di sebelah sini. Jadi, ini bisa dijawab dengan titik F terletak pada atau di luar. Nah, benar jawabannya di luar karena titik F jauh dengan bidang ABCD. Oke, lanjut. Titik D terletak titik bidang CDGH. Kita lihat ya bidang CDGH. Nah, ini dia. Ini. Nah, di sini ya CDGH. Nah, yang ditanya itu titik D terletak titik bidang CDGH. Nah, titik D berada di sini. Lalu, jawabannya titik D terletak pada bidang CDGH. Kenapa dibilang pada? Karena titik D itu berada tepat di bidang CDGH. Lanjut yang ke nomor 3. Yang ketiga itu ada kedudukan garis terhadap garis. Nah, kedudukan garis terhadap garis itu dibagi menjadi 3, yaitu ada sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Nah, saya akan ngasih tahu apa aja yang bersejajar itu. Nah, yang sejajar itu seperti AB dengan CD. Nah, lalu ada juga AB dengan EF. Lalu ada juga AB dengan GH. Lalu yang kedua ini adalah berpotongan. Yang berpotongan itu misalnya seperti AC dengan BD.
Nah, ada lagi EG dengan FH. Ada lagi BC dengan AB dengan BF. Ini berpotongan ya, karena ini masih panjang lagi ke sini. Ketiga itu ada bersilangan. Nah, bersilangan ini hampir sama dengan berpotongan, tapi tidak kena potongannya. Kayak dimensi gitu. Nah, contohnya seperti kayak misalnya AC ini AC dengan FH. Nah, dia kan berpotongan tapi tidak kena. Ada lagi BG dengan DE. Nah, dia ini berpotongan tapi tidak kena. Kalau misalnya seperti AC dengan BD itu kan berpotongan, tapi kalau di sini itu AC dengan FH. Kita masuk yang keempat. Yang keempat itu ada kedudukan garis terhadap bidang. Nah, kedudukan garis terhadap bidang itu dibagi menjadi 4, yaitu ada sejajar, berpotongan tegak lurus, dan berimpit. Nah, jadi kita langsung masuk aja ya ke contoh soalnya. Langsung masuk ke contoh soalnya. Jadi di sini contohnya ada garis AB dan bidang ABCD. Nah, kita lihat bidang ABCD-nya. Bidang ABCD di sebelah sini. Nah, garis AB kan di sebelah sini. Jadi, garis AB dan bidang ABCD itu disebut apa? Berimpit. Kenapa berimpit? Karena garis AB itu dekat dengan bidang ABCD. Yang kedua, garis BC dan bidang CDHG. Bidang CDHG itu di sini. Nah, garis BC di sebelah sini. Jadi, bagaimana kita bisa tahu apa itu berimpit, berpotongan tegak lurus ataupun sejajar? Itu kita lihat dari garisnya yang paling dekat. Nah, kan bidang CDHG kan di sebelah sini. Nah, di mana yang dekat dengan garis BC? Yaitu garis GC. Nah, jadi apa? Yaitu jawabannya berpotongan tegak lurus karena ini berbentuk siku-siku. Tegak lurus. Nah, garis BC, contoh yang ketiga, garis BC dan bidang EFGH. EFGH itu sebelah sini. Nah, BC di sebelah sini. Jadi, garis mana yang dekat dengan garis? Biar tahu apa itu jawabannya, kita lihat garis yang terdekat. Nah, ini kan garis BC. Nah, bagaimana yang dekat dengan garis BC ini adalah garis FG. Jadi, jawabannya itu sejajar karena BC dengan FG ini adalah sejajar. Lalu yang keempat itu ada garis AC dan bidang BDFH. Nah, bidang BDFH itu di sebelah sini kan. BDFH nih. Sini. Nah, ini kan bidangnya. Garis AC-nya sebelah sini. Jadi, garis yang dekat dengan garis AC-nya sebelah sini. Jadi, garis yang dekat dengan garis AC itu adalah garis BD. Jadi itu bisa disebut dengan berpotongan. Jadi yang kelima yaitu kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, kedudukan bidang terhadap bidang itu ada 2, yaitu sejajar dengan berpotongan. Nah, kita langsung masuk aja ya ke contohnya. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama itu bidang ABCD dengan bidang BCGF. Nah, bidang ABCD itu kan di sebelah sini.
Nah, bidang BCGF itu di sini. Jadi bisa dikatakan ini udah kelihatan kalau mereka itu berpotongan. Nah, lanjut contoh yang kedua, bidang ADHE dengan BDGF. ADHE di sebelah sini, BDGF di sini. Salah maksudnya BCGF. BCGF. Nah, contoh yang itu disebut dengan sejajar ya. Nah, jadi kita akan lanjut ke contoh soalnya aja yuk. Jadi di sini udah ada contoh soalnya. Contoh soalnya itu perhatikan kubus berikut. Nah, di sini soalnya itu pernyataan berikut yang benar adalah, jadi kita baca dulu ya. A, titik 0 terletak pada garis BC. Nah, di mana garis BC? Ini garis BC. Nah, titik 0-nya di sini. Jadi, pernyataan titik 0 terletak pada garis BC itu salah ya, karena dia berada di luar. Yang kedua, titik 0 terletak pada garis AD. Garis AD di mana? Garis AD di sebelah sini. Dan titik 0 di sebelah sini. Jadi, pernyataan titik 0 terletak pada garis AD itu salah karena karena titiknya itu berada di luar garis. Yang C, titik 0 terletak pada garis AC. Nah, jadi garis AC kan ini. Nah, berarti ini juga salah karena titik 0 itu berada pada garis, bukan di luar garis. Yang keempat yaitu yang D, titik 0 terletak pada luar garis BD. Nah, BD di sini. Garis BD. Nah, titik 0 ya di sini. Jadi, pernyataan yang D juga salah karena titik 0 itu berada di garis, pada garis, bukan di luar garis. Nah, yang ke E, titik 0 terletak di luar garis AB. Jadi, ini garis AB-nya dan titik 0 di sini. Jadi, pernyataan yang benar itu adalah ini. Yang jawabannya yang E. Titik 0 terletak di luar garis karena titik 0 itu berada di luar garis, bukan di dalam garis AB. Oke. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.